Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dalam video kita. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah menyimak video ini adalah agar kita dapat memahami tiga hal. Yang pertama, bagan perkembangbiakan hewan. Dua, perkembangbiakan generatif pada hewan dan contohnya. Tiga, perkembangbiakan vegetatif pada hewan dan contohnya. Yuk kita perhatikan bagan perkembangbiakan hewan berikut ini. Macam-macam perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Secara generatif melibatkan dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Sedangkan secara vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan, yaitu terjadinya pertemuan antara sel sperma yang dihasilkan induk jantan dengan sel telur yang dihasilkan oleh induk betina. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar, yang kedua melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Yuk kita pelajari perkembangbiakan generatif secara bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar terjadi ketika sel telur yang dihasilkan hewan betina bertemu dengan sel sperma yang dihasilkan hewan jantan dan membentuk embrio di dalam cangkang telur. Ciri-ciri hewan yang mengalami perkembangbiakan generatif secara bertelur atau ovipar pada umumnya adalah tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui. Ada yang menjaga dan tidak menjaga telurnya hingga menetas. Ada yang mengurus anaknya hingga dewasa dan ada yang tidak. Tidak memiliki daun telinga. Telur berada di luar tubuh induknya. Contoh, buaya, ayam, dan katak. Tetapi anak-anak, perlu kita ketahui bahwa ada hewan mamalia yang juga bertelur loh. Pernahkah kamu mendengar hewan platypus? Platypus ini adalah hewan asli Australia. Ia dapat tinggal di air dan juga di darat. Nah, platypus ini merupakan salah satu contoh hewan mamalia yang bertelur. Untuk perkembangbiakan generatif secara bertelur atau ovipar ini, berdasarkan tempat terjadinya pembuahan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembuahan internal dan yang kedua adalah pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina atau induk, yaitu sperma hewan jantan masuk ke dalam saluran reproduksi betina. Setelah bertelur, hewan-hewan tersebut mengerami telurnya hingga menetas. Contohnya adalah burung dan cicak. Sedangkan pembuahan eksternal, pembuahan terjadi di luar tubuh hewan betina atau induk. Pembuahan ini dialami hewan yang menghasilkan telur dalam jumlah banyak. Contohnya adalah katak dan ikan.
Perkembangbiakan generatif yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar terjadi karena pembuahan sel sperma atau hewan jantan terhadap sel telur atau hewan betina berada di dalam tubuh induknya. Pembuahan tersebut menghasilkan embrio yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya hingga akhirnya siap untuk dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Ciri-ciri hewan yang mengalami perkembangbiakan generatif secara melahirkan atau vivipar adalah mempunyai kelenjar susu, hewan betina menyusui anaknya dan memelihara hingga dewasa, mempunyai rahim, kulit tubuh hewan berambut dan mengandung kelenjar lemak dan keringat. Contohnya, kucing, kambing, orangutan, dan kelinci. Perkembangbiakan generatif yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar merupakan perpaduan antara cara bertelur dan cara melahirkan. Sel telur yang sudah dibuahi sel sperma akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio di dalam cangkang, tetapi cangkang tersebut berada di rahim induknya. Ketika siap untuk dilahirkan, maka telur menetas di dalam tubuh induknya dan keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Cangkang telur keluar bersama dengan anak hewan. Jadi, hewan seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Contohnya adalah ular anaconda, kadal, ikan hiu, dan ular boa. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan hewan yang tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan hewan vegetatif ini biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tunas, yang kedua membelah diri, dan yang ketiga adalah fragmentasi. Vegetatif yang pertama adalah tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas tersebut akan memisahkan diri dari induknya dan membentuk individu baru. Contohnya adalah Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Vegetatif yang kedua adalah membelah diri. Membelah diri dilakukan oleh hewan yang memiliki sel satu. Tetapi tidak semua hewan bersel satu berkembang biak dengan cara membelah diri. Ketika membelah diri, inti selnya membelah menjadi 2, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel menjadi 2 individu baru. Contohnya adalah amoeba dan beberapa jenis protozoa. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak dengan memutus
atau memotong bagian dari tubuhnya menjadi 2 atau lebih. Kedua potongan tersebut akan membentuk 2 individu baru. Contohnya, cacing pita, cacing pipih, cacing planaria. Lantas, apa perbedaan membelah diri dan fragmentasi? Pada perkembangbiakan dengan cara membelah diri, setelah induknya membelah menjadi 2, akan langsung menjadi 2 individu yang lengkap. Contohnya pada amoeba berikut ini. Amoeba adalah hewan bersel 1. Ketika sudah dewasa, maka ia akan mulai membelah selnya menjadi 2 dan kelama-kelamaan terpisah menjadi 2 individu baru yang lengkap. Sedangkan fragmentasi, pada potongan induknya akan tumbuh anggota tubuh yang baru. Contohnya adalah cacing planaria. Ketika cacing planaria terpotong menjadi 3 bagian, maka pada bagian kepala akan tumbuh badan dan ekor. Pada bagian badan akan tumbuh kepala dan ekor, dan pada bagian ekor akan tumbuh bagian badan dan kepala. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan kita tentang perkembangbiakan hewan. Untuk menguji kemampuanmu, maka kerjakanlah 2 soal berikut ini. Jawablah di kolom komentar. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.